Go. Oke. Eh, Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya bersama dengan tim biasa saja, berisikan dengan teman-teman saya, Burton, Azri, Ben, Jonathan, dan saya sendiri, Michael Wijaya. Kami akan menjelaskan tentang project AI kita, di mana kita akan menjelaskan tentang sisi AI dari Matchbox sendiri. Next. Ya, jadi proses AI ini melibati beberapa proses. Di antaranya adalah ada data pre-processing dan cascading classifier, ada juga proses foto video, ada CNN, ada training, ada output probabilitas. Jadi di data processing itu, pre-processing itu dia menangkap satu frame penuh di mana berisikan dengan muka orang dengan menggunakan masker ataupun tidak. Udah itu dilanjuti dengan cascading classifier, dia hanya mendetek nantinya hanya bagian muka doang, lebih tepatnya pada bagian mulut dan sekitar hidung, karena disitulah terdapat objek masker. Udah itu ada proses foto dan video juga. Udah itu kita masuk ke CNN. Nah, di CNN ini diidentifikasi di mana ada sebagian orang yang memakai masker dan sebagian juga tidak. Makanya di dalam CNN ini diperdalam lagi analisisnya apakah orang tersebut benar memakai masker atau tidak. Nah, yang selanjutnya ada training dan yang terakhir ada output probabilitas juga, di mana hasil akhirnya, output terakhirnya adalah menentukan di mana si mesin ini bisa mengidentifikasi apakah si orang tersebut memakai masker atau tidak. Ya, next. Ya, lalu di sini ada CNN. Nah, setelah mendeteksi si orang itu menggunakan masker, akan masuk ke konvolusi. Jadi konvolusi itu dilakukan pada data dengan menggunakan filter atau kernel untuk menghasilkan peta fitur. Dan konvolusi itu terdiri dari neuron yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah filter dengan panjang dan tinggi. Lalu masuk ke polling. Pada prinsipnya, polling layer itu terdiri dari sebuah filter dengan ukuran dan stride tertentu yang bergeser pada seluruh area feature map. Polling yang biasa digunakan adalah max polling dan average polling. Tujuan dari penggunaan polling adalah mengurangi dimensi dari fitur map dan sampling, sehingga mempercepat komputasi karena parameter yang harus diupdate semakin sedikit dan mengatasi overfitting. Setelah terkoneksi semua, akan muncul probabilitas apabila di video atau di foto tersebut orang itu menggunakan masker atau tidak. Dah, next. Dari Azri sebutkan yaitu tentang CNN, kita bisa membuat sebuah flowchart yang menghasilkan sebuah model yang akan kita pakai untuk memprediksi siapa yang memakai masker dan siapa yang tidak memakai masker. Nah, apa yang kita training yaitu dataset orang yang memakai masker dan orang yang tidak memakai masker. Nah, kita bisa lihat di PPT sudah terkumpul beberapa orang yang memakai masker dan beberapa orang yang tidak memakai masker. Nah, di program itu kita sudah epoch, yaitu kita epoch sejumlah 20 kali dan memiliki beberapa akurasi. Nah, sehabis itu kita bisa ambil yang akurasi yang paling tinggi. Nah, kita bisa lihat graf-graf akurasinya dan validation akurasinya. Dan sehabis itu
kita bisa mendapatkan beberapa model yang kita mau. Kalau model yang kita tidak mau, tinggal dihapuskan saja. Dan kalau belum cukup akurasinya, kita bisa kembali ke CNN-nya dan meng-training ulang datasetnya sampai memiliki akurasi yang tertinggi atau memiliki kesusahannya yang tinggi juga. Nah, selanjutnya ada data preprocessing foto atau video. Dalam program, inputan harus disesuaikan untuk mengoptimalkan data yang diinput ke training sehingga data yang diperoleh, seperti contoh di sebelah kanan, harus diubah terlebih dahulu ke RGB to gray atau abu-abu dan ukurannya harus disesuaikan menjadi 100 kali 100. Halo, selamat siang. Nama saya Burtan Afandi dan saya akan menjelaskan slide cascading classifier. Nah, apa sih yang disebut cascading classifier atau bisa juga disebut Haar cascade classifier? Haar cascade classifier adalah algoritma yang digunakan untuk mendeteksi sebuah wajah. Algoritma ini, kenapa kita pakainya algoritma ini? Karena kelebihannya salah satunya yaitu komputasinya yang sangat cepat. Karena algoritma ini tuh menggunakan jumlah pixel dalam persegi sebuah image. Jadi misalkan dalam sebuah image itu pixelnya 24 kali 4 atau ukuran pixel lain juga. Nah, algoritma ini atau pengenalan wajah ini didapat dari hasil gambar atau capture pada sebuah webcam atau kamera yang terkoneksi pada komputer, atau bisa juga menggunakan webcam bawaan laptop. Nah, algoritma ini kami pakai untuk mendeteksi apakah seseorang itu memakai masker atau enggak sih. Kalau misalkan memakai masker, maka outputnya atau gambarnya nanti ada warna hijau. Kalau misalkan si orangnya kelihatan nih nggak pakai masker, maka akan timbul output yang warna merah. Nah, lanjut ke slide selanjutnya, yaitu slide probabilitas. Nah, kan si orang ini tuh nge-live video nih atau memakai kamera yang tersambungkan kepada komputer. Nah, dari sini akan diproses melalui CNN. Nah, dari CNN ini akan kelihatan nih dibagi dua. Nah, yang seperti yang tadi saya bilang, mukanya itu terdeteksi apakah memakai masker atau tidak, atau yang satu lagi, probabilitas yang kedua, mukanya tidak kelihatan memakai masker. Nanti masing-masing probabilitas tersebut akan memunculkan hasil yang berbeda. Sekian dari saya. Lanjut. Terima kasih. Mengapa kita memilih cascading classifier? Nah, cascading classifier ini dapat mendeteksi dengan cepat karena dihitung dari hanya jumlah pixel dalam persegi dalam sebuah image-nya tersebut. Lanjut. Nah, kalau probabilitasnya adalah dalam live video atau rekaman, kita akan shoot, lalu diproses melalui CNN, dan muncul dua probabilitas, yaitu muka dengan yang memakai masker atau muka yang tidak memakai masker. Jadi akan ketahuan. Next. Ya, jadi kita di sini akan memulai proses demonstrasi, di mana demonstrasi akan menjelaskan tentang program ini. Nah, di sini dapat terlihat jelas di mana subjek sebelumnya tidak menggunakan masker dan akan tertera di situ berwarna kotak merah. Setelah subjek menggunakan masker, maka aplikasi tersebut akan
mengeluarkan kotak berwarna hijau, di mana aplikasi telah berhasil menangkap subjek yang tujuannya adalah subjek agar memakai objek, di mana objek tersebut adalah masker tersebut sendiri. Sebelum memakai masker sendiri, dapat kita perhatikan dengan baik bagian ini. Nah, di sini dapat terlihat dengan jelas bagaimana aplikasi menangkap muka si subjek tersebut tidak menggunakan masker. Maka aplikasi tersebut akan mengeluarkan kotak merah seperti ini. Ya, kita ulangi lagi sedikit. Ya, dapat terlihat jelas ya perbedaannya saat subjek menggunakan masker. Seperti ini. Maka dapat terbilang bahwa aplikasi kami berjalan dengan baik, di mana mengeluarkan output di aplikasi kami dapat membedakan di mana antara subjek yang menggunakan masker dan subjek yang tidak menggunakan masker. Ya, lanjut. Ya, cukup sekian penjelasan dari demonstrasi aplikasi kami. Kurang lebih kami dapat menarik kesimpulan di mana aplikasi kami dapat berjalan dengan baik dan tujuan semua tercapai. Ya, sekian dari penjelasan kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dalam penjelasan kami tadi. Sekian dan terima kasih.